Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 6 Februari 2021. Kemarin webinar sama MUI saya ikut aja, kebetulan yang jadi narasumbernya Pak Ketua FKMTI dengan ATR BPN, juga kemudian dari Ketua KPPU. Yang menarik itu ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, kenapa kok MUI ikut di perampasan tanah? Saya jawab begini, karena acaranya udah selesai, dia nanya gitu kan. Saya jawab, MUI itu pasti sangat peduli seperti warga negara yang lainnya pada soal kedaulatan negara. Karena kedaulatan negara itu bukan milik per agama, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Kenapa kedaulatan negara ini dipedulikan dan harus dijaga? Karena hanya negara berdaulatlah yang bisa menjaga keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dalam konteks MUI, ketika negara tidak aman, tidak adil, kemungkinan besar tidak sejahtera rakyatnya. Dan kalau tidak sejahtera itu bahasa sederhananya miskin gitu kan. Nah, kemiskinan inilah yang dekat dengan kekufuran. Jadi bahaya untuk umat beragama kalau masyarakatnya miskin, karena dia dekat dengan kekufuran. Jadi di situ saya kira pentingnya MUI peduli terhadap perampasan tanah gitu kan, yang bisa mengganggu kedaulatan negara ini. Dan kedaulatan negara ini tentu harus dijaga juga, karena begitu gigihnya dulu para pejuang Republik ini memperjuangkannya, dan kita tahu tidak mudah itu bisa terjadi. Apalagi kita sendiri dengar dari berbagai pengalaman orang tua kita dan yang tertulis di buku-buku sejarah. Ketika itu banyak sekali warga di Nusantara ini menyatakan zaman Belanda itu adalah zaman normal. Jadi Anda bisa bayangkan, dijajah pun dianggap normal gitu kan. Kemudian yang berjuang untuk kemerdekaan itu dianggap ekstrim ketika itu. Nah, pelajaran hari-hari ini itu ketika oligarki mulai menggurita dan menguasai berbagai sektor kehidupan, maka kita harus belajar dari para pendahulu kita, karena bisa saja banyak sekali yang terlibat dan mendapatkan manfaat dari oligarki itu, walaupun pasti itu hanya di bawah 10% mungkin dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi tetapi pengaruhnya bisa sangat kuat, sehingga boleh jadi di zaman yang carut marut ini juga dikatakan sebagai zaman yang normal gitu kan. Jadi maksud saya kita harus berhati-hati terhadap situasi saat ini. Kita tentu tidak usah pusing hal-hal yang lain-lainnya, walaupun kita perlu perhatikan dan doakan agar kondisi di negeri ini tetap terus bisa diperbaiki. Kalau ada kurang dan belum sesuai dengan harapan kita, saya kira itu penting untuk kita perjuangkan bersama. Kembali ke soal korban perampasan tanah dan begitu semangatnya Presiden Jokowi agar persoalan pertanahan di Indonesia ini bisa diselesaikan, dan sekarang mulai terlihat dengan dukungannya Pak Kapolri. Saya tidak bicara hanya baca media gitu kan, tetapi dari indikasi-indikasi yang FKMTI lihat dan baca, Ibu Tri di Kalimantan Timur, di Balikpapan, itu sudah jelas menurut
eh, kawan-kawan di BPN ya, termasuk beberapa petingginya, bahwa itu memang tanahnya keluarga Butri ya, Butir. Karena selain sudah sertifikat hak milik, belinya juga udah puluhan tahun yang lalu dan dari Kapling Polda. Jadi 2019 suaminya meninggal di lokasi karena pagarnya dirubuhkan, dan di situ ada 300 keluarga. Ketika itu kami prihatin juga, selain meninggal itu yang kemudian dimakamkannya di Taman Makam Pahlawan, kami prihatin itu karena media-media itu menulis sebagai penjaga tanah, padahal pemilik tanah, dan beliau itu prihatin dengan sekelilingnya gitu kan. Dan kemudian setelah kami protes, diperbaiki, mereka bilang ya dapat informasi dari daerah gitu, tapi kami tidak sesederhana itu mempercayainya. Di kemudian hari, Butri sudah ngadu ke polisi, sudah kemana-mana, tetapi faktanya di bulan Februari kemarin itu tanahnya dibuldoser. Jadi di 2021 lah ya, itu dibuldoser, padahal sertifikat hak milik punya dia, yang buldoser orang lain. Nah, kaitan dengan Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu, kami melihat bahwa arahannya itu diikuti oleh jajarannya. Di Kalimantan Timur, Poldanya, Kapoldanya itu memberikan disposisi agar persoalan tanahnya Ibu Tri ini dituntaskan lah, ditindaklanjuti lah paling tidak. Tentu fakta ini membuat Butri sedikit lebih lega dan bersyukur beliau, saya lihat. Tetapi kembali lagi bahwa persoalan perampasan tanah ini selalu tidak sederhana, dan pada kenyataannya di pengalaman para korban itu sering diajak maraton ya, kesana kemari, nggak ujung-ujung, nggak selesai-selesai, bertahun-tahun, ngabisin biaya dan ngabisin segala macem lah. Itu faktanya gitu kan. Jadi dalam konteks ini saya berharap ini diperhatikan oleh kepolisian di Kapolres Balikpapan, kemudian di Polda Kalimantan Timur, termasuk juga di Mabes Polri, supaya ini bisa tuntas. Karena saya kira apa yang sudah digariskan oleh Presiden Jokowi kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri, jangan sampai di bawah dihambat. Nah, konteksnya adalah ini sebuah pelajaran juga untuk seluruh korban perampasan tanah di seluruh Indonesia, di mana silakan juga cari referensinya di berbagai media. FKMTI menyampaikan bahwa adu data, atau data itu penting, data itu mesti akurat, data itu mesti berhubungan, data itu mesti dilengkapi dan disusun dengan rapi. Saya yakin banyak pertanyaan, karena saya baca juga di Facebooknya FKMTI gitu kan, selain di fkmdti.com untuk melaporkan kasus-kasus yang tanahnya dirampas, itu makin banyak mendapat respon. Saya sampaikan bahwa kejadian Ibu Tri dan banyak pihak yang mengalami perampasan tanah ini, kenapa datanya mesti lengkap dan tersusun rapi? Karena ketika datang ke BPN, kemudian datang kepada kepolisian, itu ketika data dan dokumen sudah tersusun dengan rapi dan berhubungan, itu nggak bakalan lari kemana-mana. Dan di situ tertulis ketika ini kita fokus, mohon maaf, bicaranya perampasan tanah ya. Jadi kita tidak sedang berbicara soal sengketa yang diantara ahli waris atau teman-teman bisnis yang ada hubungan hukumnya, itu silakan ke pengacara dan pengadilan. Atau juga misalnya
kita sedang tidak berbicara juga misalnya ketika ada masyarakat tidak punya tanah, memang bukan punya mereka, diusir oleh pemerintah atau swasta, kemudian kita memperjuangkannya. Nah, walaupun itu penting, dan itu saya kira ketika masyarakat itu udah berusaha habis-habisan, alangkah baiknya juga bisa hidup sebagai manusia gitu kan. Kan kalau yang diusir-usir itu binatang di mana-mana. Binatang pun sebetulnya nggak boleh diusir-usir karena harus ada habitat hidupnya. Dunia ini sudah diatur kan, binatang hidupnya di mana gitu kan. Jadi nggak boleh ngusir-ngusir gitu kan. Nah, apalagi manusia nih diusir-usir gitu kan. Nah, FKMTI fokusnya tidak di situ gitu kan. FKMTI fokusnya itu adalah di korban perampasan tanah. Jadi orang-orang yang tanahnya dirampas itu yang jadi fokus dari FKMTI, karena pengalamannya itu mulai dari kepala desa, lurah, camat, di kotanya, kemudian di BPN-nya, di kepolisiannya, di kejaksaannya, di pengadilannya, itu bisa belok-belok, artinya dihambat, dipersulit, dikalahkan, dinafikan, dan yang lain-lain. Karena berhadapan dengan perampas tanah itu pasti lebih kuat dan lebih besar daripada si korban ini gitu kan. Jadi itu macam-macam lah kasusnya ya. Ada yang dihambat sebagai keterangan warisnya, dihambat menentukan lokasinya, tidak dikeluarkan surat keterangan misalnya di desa, ketika ke BPN warkahnya tidak dikasih lihat, tidak dilayani, disuruh ke pengadilan, atau ketika ke KIP BPN-nya juga menyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, dan macam-macam lah. Begitu kan di polisinya gitu kan. Jadi di polisinya juga banyak hambatannya ya, bisa di SP3, bisa penyelidikannya atau penyidikannya ke arah yang lain, bahkan si korbannya sendiri bisa jadi dikriminalisasi gitu, dan seterusnya lah, termasuk di pengadilan ya. Ketika tanahnya belum dijual gitu kan, bagaimana dia bisa kalah di pengadilan, karena pasti ada surat yang formal yang mengalahkan dia gitu kan, yang punya tanah gitu kan. Dan ini surat formal ini kalau benar dia punyanya nggak pernah dijual, ini pasti kan ada masalah gitu kan. Jadi disitulah pentingnya kenapa data itu perlu valid, tersusun rapi, kemudian juga itu secara logikal kuat. Nah, jangan sampai misalnya korban perampasan tanah itu sudah tanahnya dirampas, biayanya keluar banyak, kemudian dikriminalisasi pula gitu kan, sampai masuk penjara atau dan lain-lain lah gitu kan. Karena kita nggak melihat dari berbagai pengalaman, rata-rata korban perampasan tanah itu dikriminalisasi ya. Jadi, dan itulah sebetulnya kembali lagi pentingnya polisi menindaklanjuti arahan Pak Kapolri ini di situ gitu kan. Jadi jangan orang lagi memperjuangkan tanahnya untuk kembali malah dikriminalisasi gitu kan. Di situ pentingnya data yang valid, kemudian juga terstruktur, dan ketika dibaca itu jelas sekali menjelaskan. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang tanahnya dirampas di seluruh Indonesia, coba kita lihat sekarang ketika data yang ibu dan bapak itu punya. Ketika kita bicara soal perampasan tanah, ya, soal perampasan tanah, itu kan mulai dari ada girik gitu kan, ada sertifikat, ada macam-macam lah surat-surat patok sih yang ada lah di lapangan ya, macam-macam. Tapi yang ingin saya sampaikan itu semuanya bentuknya dokumen, bisa juga dalam bentuk ada lapangannya masih dikuasai dan yang lain-lain. Kita bicara dokumennya dulu gitu kan. Nah, ketika misalnya dikeluarkan surat oleh Badan Pertanahan Nasional, itu pasti kelihatan juga gitu kan siapa yang mengeluarkan sertifikatnya. Dan sertifikat itu adalah produk akhir daripada proses mulai dari pengajuan dan yang lain-lain lah ya, apakah itu untuk tanah Anda ataupun tanah yang merampas Anda gitu kan. Itu semuanya tertulis, dan ketika itu diurutkan ada keterangan di kelurahannya, ada keterangan di desanya, ada keterangan di
kecamatannya atau ada keterangan di notarisnya gitu, diurutkan secara rapi, maka kita akan melihat bahwa kalau sampai ke polisian ataupun sampai di BPN dengan catatan dibuka apa adanya, itu akan terang benderang gitu kan. Walaupun kita sekarang makin sering mendengar bahwa untuk kebenaran material sebuah data itu BPN memilih seperti dilempar ke polisi gitu kan, atau ke pengadilan gitu kan. Jadi kalau misalnya seluruh pemerintahan seperti ini, saya kira ngeri banget. Jadi nanti ada orang datang, warga gitu, datang ke kelurahan, Pak, saya minta surat ini keterangan Pak bahwa saya tinggal di ini, itu saya di RT mana gitu kan. Yang pertama yang ngeri itu ketika tidak diperiksa lagi bahwa itu benar apa enggak. Seperti alasan yang BPN sampaikan, mereka hanya menerima dokumen formalnya saja gitu kan. Di kemudian hari ketika ada persoalan terorisme atau yang lain-lain, itu kelurahan bisa bilang, aduh kami hanya nerima saja dari RW dan RT. Saya kira nggak bisa begitu gitu kan. Pasti kelurahan saja itu akan memverifikasi dan mempertanggungjawabkan selembar surat yang akan dikeluarkan, termasuk misalnya domisili gitu kan. Pasti nggak sederhana itu. Nah, ini di tingkatan BPN kota gitu kan. Ketika misalnya menjawab, aduh kami hanya menerima suratnya saja, kemudian kami tidak bertanggung jawab terhadap isi suratnya, itu saya kira bahaya sekali itu kalau benar bahwa mereka itu terus mendengung-dengungkan kami ini seperti tukang nasi goreng, masak aja gitu, apa bumbunya ya dimasak aja. Saya kira bahaya kalau seperti itu. Nah, oleh karena itu sistem informasinya atau sistem verifikasinya pasti ahli-ahli administrasi di negeri ini udah paham. Saya tidak mungkin lebih ngerti dari mereka gitu kan. Ketika niat baiknya kemudian juga ininya kuat, itu pasti ada lah cara seperti itu gitu kan. Nah, begitu juga di kepolisian saya kira. Jadi di kepolisian itu sekarang setelah data kuat maupun di BPN dan kepolisian, untuk pemberantasan mafia tanah ini saya kira perlu terintegrasi. Jadi selain data tadi ya, kenapa data itu harus kuat supaya si korban itu tidak terlalu repot lagi menjelaskan, kemudian juga terstruktur. Dan di sisi yang lain misalnya dengan proses yang sedang berjalan ini, pemberantasan mafia tanah ini itu alangkah baiknya dalam bentuk tim. Jadi bukan seperti normal sebelumnya di mana korban ataupun pelaku itu dipanggil oleh penyidik satu one on one gitu kan. Mungkin sekarang perlu dirubah. Kenapa? Karena dengan data dibuka ini yang FKMTI menyarankan buka datanya secara live itu supaya keungkap itu, karena tidak mungkin kalau yang sudah puluhan tahun itu sederhana lagi datanya. Kayak pasti ada, selain di kelurahan, kecamatan, kemudian di BPN, bisa juga ada di polisinya, bisa juga ada di kejaksaannya, bisa juga ada di pengadilannya. Nah, jadi jangan ada lagi tabu misalnya, oh itu udah ada keputusan pengadilan. Nah, ketika ada misalnya pejabat atau oknum pejabat yang menyatakan, oh nggak bisa masuk, kami sudah ada keputusan pengadilan. Nah, orang ini harus diambil nih, harus diambil sebagai indikasi untuk membongkar mafia itu gitu. Karena mafia itu pasti dia sudah masang orang, kalau dia wilayahnya besar misalnya di tertentu lah ya, apakah di Tangerang Selatan misalnya yang banyak orang ngeluh itu, atau di Bekasi, atau di mana lah, di Depok gitu kan, ataupun di wilayah-wilayah yang lain di seluruh Indonesia. Mereka itu sudah masang orang mulai dari ketika misalnya perumahannya besar di wilayah mana, dia mulai pasang orang itu mulai dari tingkatan paling bawah, kemudian juga BPN-nya juga di wilayah kota itu, kemudian juga bisa polisi di Polresnya sampai di Poldanya.
Bisa jadi begitu, dan mungkin juga di tingkat yang lebih tinggi, entah itu di kejaksaannya termasuk juga pengadilannya. Nah, jadi kembali ketika kita bicara menyelesaikan mafia ini, saya ulang lagi, data itu kenapa begitu penting untuk lengkap? Karena dalam menghadapi mafia ini pasti tidak terlihat tetapi bisa dicium baunya gitu kan. Dan ini sebuah kerja besar untuk Republik ini di dalam rangka menyelamatkan negeri dan kedaulatannya. Seperti yang disampaikan Panglima Besar Sudirman, jagalah rumah dan pekaranganmu. Jadi saya kira mari dengan seperti itu, nggak ada pilihan lain untuk seluruh korban perampasan tanah. Lengkapi datanya, rapihkan datanya, susun secara baik dan benar, sehingga Anda semua bisa memahami kenapa harus disusun seperti itu, supaya Anda tidak dikriminalisasi, supaya tidak meleset, dan kasus Anda bisa selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.